Orang macam apa yang akan diselamatkan? Ah, apa arti diselamatkan? Diselamatkan artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Itu disebut diselamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dibebaskan dari dosa, itulah diselamatkan bagiku. Lalu, orang macam apa yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat, di Roma pasal 10. Ada satu ayat seperti ini. Di sini dikatakan, orang yang beriman akan diselamatkan. Alkitab pun berkata demikian. Apa yang tertulis di Alkitab? Sebenarnya, perintah-perintah ini sangat dekat denganmu. Ada di mulutmu dan di hatimu. Agar kamu dapat mengikutinya. Jadi, orang macam apa yang bisa menaati perintah Tuhan? Jika kita tidak menerima Yesus, bisakah kita menaati perintah Tuhan? Ah, tidak mampu untuk menaatinya. Jika kita tidak menginginkan Tuhan Yesus, pasti kita sudah dikuasai dosa. Seseorang berkata, aku sama sekali tidak mau Yesus. Aku benar-benar tidak mau dia. Maka pasti akan berbuat dosa. Pasti akan melakukan perbuatan dosa yang menyinggung Tuhan. Tidak memiliki Yesus benar-benar membuatku berdosa kepadanya. Oleh karena itu, Alkitab berkata demikian. Perjanjian lama berkata seperti ini. Sebenarnya, perintah-perintah ini sangat dekat denganmu. Ada di mulutmu. Dan juga di hatimu. Agar kamu bisa mengikutinya. Jadi, tidak ada seorang pun yang dapat menaati perintah Tuhan. Tetapi, dikatakan bahwa perintah-perintah ini dekat denganmu. Ada di mulutmu juga di dalam hatimu agar bisa diikuti. Jika seseorang mampu menaati perintah Tuhan, maka ia tidak akan berbuat dosa. Tetapi sebelum Yesus datang, tanpa pertolongan Tuhan Yesus, bukankah setiap orang pasti akan melanggar perintah Tuhan? Semua orang pasti akan melanggarnya. Semua orang akan menyinggung Tuhan. Itu karena tidak ada pertolongan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kita semua akan menyinggung Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, Injil Kristus yang kami beritakan berdasarkan iman. Jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan telah menghidupkannya kembali, maka kamu akan diselamatkan. Itu berarti seseorang bisa diselamatkan. Misalnya, orang yang diselamatkan adalah yang dapat menaati hukum Tuhan. Orang yang diselamatkan tidak hanya berarti dia berhenti berbuat dosa. Apakah dia sudah diselamatkan? Mari kita lihat, orang ini, apakah dia sudah diselamatkan? Apakah dia sudah diselamatkan? Jika masih terus berada dalam dosa, maka apakah dia benar-benar diselamatkan? Mari tanya saudari Zhao Huan. Jika saudari Zhao Huan terus menyembah berhala sekarang, menyembah nenek moyang, dan terus melakukan hal-hal tersebut, apakah itu bisa dianggap sebagai keselamatan? Belum, itu bukan keselamatan. Jika dia tetap melakukan hal-hal tersebut, menunjukkan masih dalam dosa. Tetapi sekarang, saudari itu tidak lagi menyembah berhala, dan tidak lagi menyembah nenek moyang, tidak lagi melakukan berbagai perbuatan dosa, maka itu membuktikan bahwa dia sudah diselamatkan. Lalu, mengapa dulu saudari itu menyembah, tapi sekarang tidak menyembah lagi? Apa sebabnya sehingga dia tidak gagal lagi? Siapa yang membantumu agar kamu tidak lagi melakukan hal itu? Itu karena Yesus, Tuhan. Ya, benar, Yesus. Artinya, seharusnya dengan tidak menyembah nenek moyang, tidak menyembah berhala, tidak melakukan perbuatan zina, tidak melakukan berbagai perbuatan dosa. Secara lahiriah itu kelihatannya mudah, tetapi tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dosa ada pada setiap orang. Tetapi mengapa sekarang kita tidak terus berdosa? Itu karena alasan ini. Di sini dikatakan, kita mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Tuhan membangkitkannya. Yesus menyelamatkan kita. Yaitu kita mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa dia benar-benar anak Allah. Maka Yesus menyelamatkan kita. Begitu Yesus menyelamatkan kita, kita diselamatkan. Jadi, seperti yang dikatakan di sini, karena orang percaya dalam hati akan dibenarkan. Menjadi benar. Mengakui dengan mulut akan diselamatkan. Alkitab berkata, orang yang percaya tidak akan malu. Orang Yahudi dan Yunani tidak ada bedanya. Kita semua punya satu. Yang satu ini adalah Tuhan. Dia adalah keturunan semua yang memanggil namanya. Karena siapa saja yang memanggil nama Tuhan pasti diselamatkan. Itu berarti semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita dari dosa. Itulah kebenaran itu. Jadi jika semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Tapi jika seseorang tidak mau menerima Yesus, apakah dia akan berbuat dosa? Dia akan berdosa. Mari kita beri contoh. Contohnya, misalnya ada seorang ahli hukum Yahudi, seperti Kayafas, yang menghukum mati Tuhan Yesus. Seperti Kayafas itu, dia tidak menerima Yesus. Apakah dia akan terus berdosa? Ya, dia tidak menerima Yesus. Jadi dia terus berdosa, terus melakukan dosa. Tapi misalnya dahulu kita berdosa, kenapa sekarang tidak berdosa? Itu karena percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa dia adalah Tuhan kita, percaya bahwa dia adalah anak Allah. Jadi, seperti itu, siapa yang menyelamatkan kita? Yesus menyelamatkan kita dari dosa.
Jadi kita diselamatkan dengan menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Kamu percaya dalam hati bahwa Dia adalah anak Allah. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Sejak saat itu, kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Artinya kita milik Dia. Mengakui dan menerima Dia dengan mulut. Lalu percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Ketika percaya Dia pasti menyelamatkan kita. Yesus membebaskan kita. Mulai sekarang kita tidak lagi berdosa. Itulah misteri kebenaran. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.